Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu an-nasru li awliyaihi wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ra'ufi ila ummatihi wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'ihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya ayyuhan nas ittaqullah biimtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa'alamu 'amalas shalihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat sekali sang khatib memberikan sebuah wasiat takwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tujuannya tidak ada lain. Iman manusia itu terkadang yazid, terkadang bertambah, wayanqusu, terkadang berkurang. Bagaimana untuk menambah keimanan seseorang adalah dengan senantiasa menjalankan sebuah perintah Allah, yang mana ibadah setiap hari yang kita lakukan adalah sholat 5 waktu, dan ibadah setiap hari Jumat yaitu sholat Jumat. Itu adalah suatu bukti bahwasanya tujuan kita adalah menambah takwa, menambah cinta, menambah mahabbah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur sekali kita semua masih berada di alam dunia ini. Mari kita di hari Jumat ini sama-sama merenung sejenak. Kita mungkin masih terbayang dengan sahabat kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, atau mungkin ada di antara kita, ayah kita, ibu kita yang pergi meninggalkan kita. Tapi kita berada saat ini masih diberikan sehat, masih diberikan hidup, kita diberikan nikmat iman, kita diberikan nikmat Islam. Tidak ada lain, tujuannya adalah agar kita melaksanakan amal terbaik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Ketika kita merenung sejenak, mungkin pada saat ini di luar sana ada yang masih bekerja, yang ngajar, ada yang sebagai guru masih mengajar di sekolahan, ada yang kerja di kantor, mungkin kerja di kantornya, ada yang mungkin punya industri, bekerja di rumahnya, ada mungkin punya kepentingan keluarga, ditinggalkan semua urusan-urusan dunianya, dan tidak ada lain mau melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan seluruh anggota tubuh badan kita dalam rangka bertujuan untuk mencapai, menggapai ridha Allah, melaksanakan amal terbaik, yaitu berupa sholat 5 waktu berjamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alladzi khalaqal mauta alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian, wal hayat, Allah juga menjadikan kehidupan. Dan para jamaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita berada di antara dua hal tersebut. Sekarang masih diberikan hidup, tapi suatu saat, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu, ajal itu pasti menjemput kita. Kita berada di antara itu. Ketika kula kali panjenengan sedaya, ketika kita semua masih diberikan hidup, persembahkan amal terbaik. Amal terbaik pada hari ini tidak ada lain aktivitas yang paling diridhoi Allah, yang paling dibanggakan Rasulullah adalah menghadiri sholat Jumat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji, Allah ingin melihat, Allah ingin memperhatikan mana di antara hambaku yang punya amal terbaik. Dan alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, suatu bukti ketika kita ditakdir oleh Allah bisa menghadiri sholat Jumat, suatu tanda insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min auladina minal muttaqin. Doa hari ini doa yang paling diijabah, mudah dikabulkan oleh Allah. Berdoalah. Kita mari berdoa semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang bertakwa. Wa min dzurriyyatina, keturunan kita, wa min ahlina minal muttaqin, sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada 3 amal ibadah yang barang siapa melakukan 3 amal perbuatan itu, orang itu derajatnya mulia di hadapan Allah. Orang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Orang itu akan dimasukkan surganya Allah. Orang tersebut ketika dihisab oleh Allah dengan hisaban yang ringan, walaupun ketika di dunia secara keilmuan beliau bukan orang alim, secara status sosial dia bukan seorang ustadz, dia bukan seorang kiai, dia bukan orang terpandang, dan secara amal ibadah dia juga biasa-biasa saja. Tapi ketika bisa melakukan 3 perkara ini, maka ada jaminan masuk surga dengan rahmat Allah. Salah satu ada 3 perkara. Man kunna fihi, yang barang siapa melakukan 3 perkara itu, hasabahullahu hisaban yasira. Allah akan menghisabnya dengan hisaban yang ringan. Wa adkhalahu al-jannata birahmatihi, dan Allah akan memasukkan surga dengan rahmatnya. Faqalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah, apa 3 perkara yang dapat memasukkan kita ke surga, yang dapat menghapus amal, yang dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah menjawab,
Tiga amal itu yang pertama adalah tu'ti man haramaka. Engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Kemudian yang kedua, wattasilu man qata'aka. Engkau menyambung tali persaudaraan, engkau menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutus tali persaudaraan kepadamu. Kemudian yang ketiga adalah wa ta'fu amman dolamaka. Engkau memaafkan, engkau mengampuni tanpa syarat kepada orang yang pernah menyakitimu, yang pernah mendolimimu, yang pernah merugikanmu. Idza fa'alta dzalika tadkhulu al-jannah. Apabila orang tersebut mampu melaksanakan tiga hal tersebut, maka insya Allah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita kaji dalam ilmu lughah, dalam ilmu bahasa Arab, idza fa'alta dzalika, dzalika itu menunjukkan isim isyarah yang menunjukkan arti itu. Tetapi ketika hadza itu menunjukkan isim isyarah yang bermakna ini. Artinya apa para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Sesuatu ini dengan itu yang jauh adalah itu. Ini adalah sesuatu yang dekat. Orang yang bisa melakukan tiga hal tersebut itu tidak mudah. Makanya balasnya surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, dalam status sosial kita memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita itu berat. Kebiasaan yang sudah berlaku dalam hukum sosial, kita saling memberi, itu hal yang wajar. Kita membantu orang lain dengan harapan suatu saat kita akan dibantu, itu wajar. Kita dermawan kepada orang lain dengan harapan dia suatu saat akan dermawan kepada kita, itu wajar. Tetapi ketika ada hamba Allah yang mana bersifat loman, bersifat memberi, padahal orang itu tidak pernah memberi kepada kita, dia hanya berharap balasannya terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ adalah orang yang sangat mulia. Sedangkan yang kedua adalah wattasilu man qata'aka. Dalam hubungan sosial di masyarakat pasti kita dalam bertetangga, bersaudara, berhubungan dengan sesama manusia pasti pernah kita disakiti, pernah kita dirugikan, pernah kita diputus hubungan kita, persaudaraan kita, tapi kita dengan besar hati mau menyambung, mau bersilaturahim, mau menyapa, mau memperbaikinya kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kita, la yahillu, tidak halal li muslimin, bagi seorang muslimin, ayyahjura akhahu fawqa salat, yang tidak saling menyapa selama 3 hari. Faman hajara fawqa salat, apabila ada hamba Allah yang tidak saling rukun, yang tidak saling menyapa di atas 3 hari, faman hajara fawqa salat famata dakhalan nar, saumpama naudzubillah ditakdir meninggal dunia, dalam hatinya masih ada dendam, dalam hatinya masih ada dengki, dalam hatinya masih ada sifat belum rukun dengan saudaranya sesama umat Islam, maka naudzubillah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apabila maka dari itu para jamaah, kalau masih ada di antara kita sifat penyakit hati itu masih merenung, masih mendarah daging dalam hati kita, maka segera, kalau masih ada permusuhan saumpama, mari segera merapatkan barisan, mari segera berangkulan, dan mari segera kita saling memaafkan. Agar apa? Amal-amal ibadah kita itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, amal ibadah yang sangat dicintai Allah, sangat dicintai Rasulullah adalah wa ta'fu amman dolamaka.
Dalam hukum sosial juga kita sering punya pendapat yang berbeda, punya sumber daya manusia yang berbeda, keinginan yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Terus dengan perbedaan itu terkadang ada kesalahpahaman, dan kadang-kadang orang tersebut kadang-kadang merugikan diri kita dalam pekerjaan, dalam di jabatan manapun kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika kita memaafkan tanpa syarat, memaafkannya dengan catatan mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah, maka orang itu sangat mulia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita berkumpul di masjid ini, siapa yang paling dipandang Allah? Siapa yang paling dilihat Allah? Allah tidak memandang, Allah tidak menengok, Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat cara berpakaian kita, bahkan Allah tidak melihat jubah kita. Tapi yang dilihat adalah hati kita, amal ibadah kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat, yang ditengok, yang diperhatikan, yang dirindukan oleh Allah adalah di dalam hatimu, hati yang tidak ada sama sekali kebencian, hati yang tidak ada merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling tauhid, merasa dirinya paling hebat di antara yang lain. Ketika ada seumpama perasaan-perasaan seperti itu, mari kita hapus, mari kita buang. Yang ada dalam diri kita adalah kita manusia yang hina, kita manusia yang bodoh, kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Ketika kita memandang diri kita, yang kita pandang adalah kekurangan kita, dan ketika kita memandang orang lain, yang kita pandang adalah kelebihan-kelebihannya, sehingga hati kita bisa bersih, dan akhirnya kita mendapatkan qalbun salim. Karena yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti la yanfa'u malun, harta yang kita bangga-banggakan. Qarun dalam sejarah itu sangat bangga dengan hartanya, tidak digunakan untuk membangun, tidak digunakan untuk membantu agama Allah, tetapi dalam sejarah tidak ada kemuliaan. Fir'aun bangga dengan jabatannya, mengaku dia sebagai Tuhan, tapi ketika jabatannya tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak ada kemuliaannya sama sekali. Begitu pula anak-anak kita yang kita bangga-banggakan juga nanti tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah, kecuali orang yang kembali kepada Allah. Sebelum kembali kepada Allah, hatinya sudah bersih, hatinya tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada suudzon, buruk sangka kepada orang lain. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk pribadi saya, khususnya umumnya pada jamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa azam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sa'adata man amana bi wa aslam wa hada man ghafara bi wa adgham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha'a dahru adlam wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akram. Wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd.
فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita berdoa bukan hanya untuk diri kita, dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita sama umat muslim. Dan ini menjadi sebuah rukun khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa awsaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tad'a lana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaghtana wa la khairan illa a'taytana wa la syarran illa kafaytana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.